Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing sedikit ya tentang eh, cara berjualan ekspor menggunakan platform Etsy ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali dengar Etsy, saya sharing sedikit ya. Ini di sini ke tampilan Etsy seperti ini. Jadi Etsy ini adalah salah satu platform marketplace yang apa nih istilahnya ya, mespesialisasikan eh, produk-produk yang bisa kita jual di situ adalah produk-produk art, seni ya, kemudian handmade, klasik atau vintage ya. Jadi barang-barang antik, barang-barang handmade ya, yang apa istilahnya kalau boleh kita bilang itu mempunyai cita rasa seni ya di sini ya. Ya, jadi Etsy ini platform marketplace internasional yang khusus untuk menjual barang-barang seperti itu. Terus kemudian yang bisa kita jual di sini itu bukan cuma produk fisik. Jadi kita juga bisa menjual produk digital ya, semacam desain ya, kemudian eh, custom design itu juga bisa kita jual di situ. Oke, terus enaknya lagi di sini kita bisa menjual itu atas nama perorangan di sini. Nah, kita eh, gunakan Etsy ini untuk menjual ke berbagai negara di dunia ya, karena customernya juga dari berbagai negara barang-barang tersebut. Nah, eh, boleh dibilang ini salah satu platform yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin ekspor, ingin berjualan ekspor dengan target market internasional, tapi atas nama perorangan. Jadi kita nggak perlu membuat legalitas perusahaan, kita sudah bisa ekspor ya dengan mempunyai buyer atau customer dari berbagai negara di platform marketplace Etsy ini. Oke, terus kemudian nilai plusnya lagi, kalau kita berjualan di Etsy ini kita bisa dibayar harian. Nah, enak kan? Jadi pembayarannya itu bisa kita atur, kita bisa mendapatkan pembayaran itu bisa bulanan ya. Jadi ada nanti kita lihat di dalam dashboardnya ya, bisa bulanan, mingguan, atau harian juga bisa. Nah, jadi teman-teman kalau ada penjualan dan sudah down ya, sudah selesai, ordernya sudah selesai, itu bisa dibayar. Kalau tiap hari ada saldo, itu bisa langsung dibayarkan ke rekening teman-teman ya. Oke, terus kemudian untuk berjualan di Etsy ini kita tidak perlu menggunakan uh, kartu kredit ya. Bisa menggunakan kartu kredit, tapi ada pilihan lain. Kita kalau misalnya tidak mempunyai kartu kredit ya, seperti saya tidak mempunyai kartu kredit, saya bisa berjualan di sini tanpa menggunakan kartu kredit. Oke, kita lihat seperti apa di sana ya. Nanti kita coba buka dashboardnya. Oke, uh, untuk teman-teman yang belum punya akun Etsy, buatnya gampang kok. Kita langsung saja masuk ke etsy.com ya. Nanti di sana ada menu untuk pendaftaran. Nah, di sini ya. Kita ketikkan aja di browser etsy.com garis miring join ya. Nanti teman-teman yang belum punya akun di Etsy ini bisa daftar dulu ya. Hanya mengisikan alamat email, nama kita, terus kemudian password, terus tinggal klik register. Untuk register juga bisa menggunakan akun Google, Facebook maupun Apple. Tapi saya pribadi lebih senang menggunakan email tersendiri ya dibandingkan menggunakan ketiga akun tersebut. Nah, terus kemudian nanti setelah join kita akan register lagi untuk tahap kedua sebagai seller ya. Nanti akan kita manage di halaman namanya shop manager ya di sini ya. Ikonnya seperti ini. Nah, terus kemudian kalau kita tidak menggunakan kartu kredit,
kita bisa mengisikan di bagian finance ini rekening kita ya, rekening debit online ya, rekening tabungan kita di sini ya. Saya sendiri menggunakan untuk menerima pembayaran menggunakan Bank Mandiri. Sini di bagian finance ini di payment method ini ya. Jadi ini adalah rekening tempat kita menerima uang pembayaran dari buyer ya, tentunya setelah dipotong biaya-biaya dari Etsy, terus kemudian kalau kita pasang iklan di Etsy itu juga akan dipotong nanti di situ. Nah, saya menggunakan rekening Mandiri di sini. Untuk bank lain juga bisa ya. Jadi mungkin teman-teman punya rekening lain itu bisa diisikan di sini nanti. Nah, terus kemudian ini opsi lain ya teman-teman ya. Tapi saya belum pernah coba ini opsi lain untuk menerima pembayaran ini. Di sini ada PayPal ya dan lain sebagainya. Saya belum pernah coba. Saya baru menggunakan rekening Bank Mandiri aja di sini. Nanti untuk rekening ini akan diverifikasi oleh Etsy juga. Jadi nanti Etsy akan mengirimkan sejumlah kecil uang untuk memverifikasi ke rekening kita ya. Terus setelah terverifikasi, maka di sini ada tanda verified seperti ini. Nah, ini nih yang paling menyenangkan ya, kalau buat saya paling menyenangkan di sini ya. Teman-teman juga saya yakin juga senang di sini ada bagian pengaturan untuk penerimaan pembayaran di sini ya. Nah, ini kita bisa atur di sini ada pembayaran setiap hari ya, everyday kita bisa terima pembayaran kalau ada penjualan dan saldo penjualan tersebut ya. Kita bisa atur di sini, bisa harian, bisa weekly ya atau monthly, ya, bisa mingguan atau bulanan. Nah, terserah kita ini enaknya yang mana. Oke, terus kemudian untuk payment setting ini selain menggunakan Mandiri, saya juga menggunakan debit online dari Bank Jago Syariah. Nah, ini kalau tadi di payment method di sini untuk terima pembayaran. Yang kedua, saya menggunakan Bank Jago Syariah di bagian billing di sini ya. Nah, nanti diisikan aja, masih di menu finance ini ya. Oke. Kita masukkan nomor kartu kita di sini. Terus nanti akan diverifikasi oleh Etsy. Nah, untuk kartu kredit saya belum pernah coba karena saya nggak punya ya teman-teman ya. Nah, billing ini gunanya untuk apa? Ini untuk membayar iklan ya. Jadi di Etsy itu kan kita bisa beriklan ya, supaya promosi kita lebih apa namanya? Lebih optimal lah ya. Jadi kita bisa beriklan di Etsy untuk meningkatkan penjualan tentunya di sana. Nah, saya untuk membayar iklan dan membayar apa namanya ya, biaya-biaya lainnya yang diperlukan di Etsy, saya menggunakan rekening dari Bank Jago Syariah ya, debit online di sini. Untuk rekening debit yang lain saya belum pernah coba teman-teman. Saya baru mencoba pakai Bank Jago Syariah di sini. Oh ya, untuk pembayaran iklan itu juga bisa dipotong dari hasil penjualan kita. Jadi misalnya penjualan kita 1 juta, terus kita perlu bayar iklan 300.000 misalnya, itu bisa dipotong dari 1 juta tersebut ya. Jadi jangan khawatir, gampang kok. Jadi teman-teman coba aja dulu masuk ke Etsy, kemudian daftar jadi seller, kemudian masukkan setting-settingnya seperti ini ya, nomor rekening ya untuk terima membayar maupun untuk membayar biaya-biaya atau iklan misalnya di situ. Yang penting kita coba dulu. Terus yang lain itu, oh ya, untuk pendaftaran sebagai seller jangan lupa siapkan juga untuk produk teman-teman ya. Maksudnya itu gambar ya, foto, kemudian video kalau ada,
kemudian deskripsi selengkap-lengkapnya ya di situ, karena itu nanti kalau kita daftar sebagai seller itu langsung disuruh ngisi untuk produknya ya, suruh isi produknya. Tadi produknya udah kita uh, info di awal ya, bisa produk fisik maupun produk digital. Oke. Terus oh ya satu lagi teman-teman, karena kita berjualannya di sini adalah untuk target market internasional, mata uang untuk harga produk kita itu kita bisa setting akan menggunakan mata uang apa di sini ya. Gitu. Kalau saya dan tim sepakat untuk menggunakan mata uang US dollar. Nah, jadi enaknya kalau kita berjualan ekspor ya, itu baik dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar ya, apalagi ya. Itu enaknya ketika kurs dolar terhadap rupiah itu apa namanya naik ya gitu, pendapatan kita juga otomatis ikut naik. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Kita akan ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Oke, thank you.